Halo Sobat Jawara, salam bela diri. Kembali lagi dengan saya Jihan Rizky bersama tim wartawan Jawara. Saat ini kami berada di Padepokan Perguruan Setiahati Bilangbangu yang berada di Jalan Candisari, Gang 1 nomor 5. Gang 1 nomor 5. Kelurahan Patian, Kota Madiun, Jawa Timur. Nah, telah hadir bersama kami Bapak Bambang Witunggal. Beliau adalah Ketua Umum Perguruan Setiahati Bilangbangu. Nah, setelah ini kami akan berbincang lebih lanjut mengenai Perguruan Setiahati Bilangbangu. Namun sebelumnya, jika belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang sejarah dari berdirinya SA Bilangbangu ini, Pak? Ya, bisa. Ya. Jadi kalau menceritakan sejarahnya berdirinya SA Bilangbangu itu memang agak panjang ya. Jadi ya mohon waktu sebentar nih, sehingga walaupun ini hanya ringkasan, tapi saya pikir cukup panjang juga, ceritanya agak panjang juga. Nah, jadi semakin lengkap semakin bagus, Pak. Bagus ya. Ya. Jadi sejarahnya SA Bilangbangu itu bisa diawali dari masa-masa Bapak Harjo-Utomo, ya, itu belajar di Persaudaraan Setiahati, ya, Persaudaraan Setiahati. Jadi pada saat itu sekitar tahun 1917 lah ya, itu Bapak Harjo-Utomo itu bekerja di bengkel kereta api Madiun, dan pada saat itu Ki Ngabei Surodiwiryo juga bekerja di bengkel kereta api Madiun itu. Nampaknya pertemuan sesama pegawai kereta api itu ya, itu yang akhirnya menguatkan Bapak Harjo-Utomo semakin dekat dengan Ki Ngabei Surodiwiryo, ya, karena Ki Ngabei Surodiwiryo pada saat itu sudah melatih pencak silat Setiahati. Dan kebetulan pada tahun 1917 itu nama dari Sedulur Tunggal Kecer itu berubah menjadi Persaudaraan Setiahati, itu yang dipimpin oleh Ki Ngabei Surodiwiryo. Jadi pada tahun sekitar 1917 itulah Bapak Harjo-Utomo kandidat ya, masuk sebagai kandidat di Persaudaraan Setiahati yang di tempatnya di Desa Winongo itu ya. Lalu selanjutnya pada tahun 1917 itu juga Bapak Harjo-Utomo ya dikecer sendiri ya, oleh Ki Ngabei Surodiwiryo, sehingga sah menjadi Kadang Setiahati yang di Winongo itu ya. Nah, beliau belajar terus, materi-materi yang diajarkan antara lain ya jurus-jurus yang ada di Setiahati itu ya, sampai selesai menyelesaikan 36 jurus itu demikiannya. Nah, setelah itu Indonesia rame-ramenya para bangsa Indonesia itu melawan penjajah, dan Pak Harjo-Utomo tergerak hatinya beliau untuk ikut melawan penjajah itu. Pada saat penjajahnya Belanda ya. Oleh karena itu beliau mohon izin kepada Ki Ngabei Surodiwiryo untuk melatihkan pencak silat Setiahati ya, kepada para generasi muda pada saat itu di Madiun ya. Lalu oleh Ki Ngabei Surodiwiryo itu diizinkan, monggo kalau mau dilatih pencak silat Setiahati ya. Akhirnya sampai di situ Pak Harjo-Utomo ya belum sadar ya bahwa ada satu pantangan ya di Setiahati ya. Nah, salah satu pantangannya yaitu masuk dalam sumpah itu ya, dilarang
mengajarkan ajaran setia hati di luar kadang setia hati, ya. Jadi tidak boleh mengajarkan ajaran setia hati di luar kadang setia hati. Ya, sampai di situ baru Bapak Arsi Utomo sadar, loh iya. Nah kalau saya ini mengajarkan ajaran setia hati, berarti saya kan melanggar sumpah, gitu ya. Nah oleh karena itu beliau berpikir bagaimana saya tetap bisa menumbuhkan semangat jiwa patriotisme pada generasi muda untuk melawan penjajah, namun tidak melanggar sumpah. Dan saya itu seperti itu. Maka beliau mulai mereka-reka materi-materi fisik ya, yang ada di setia hati. Jadi jurus-jurus itu beliau kotak-atik sehingga dirubah ya. Jadi jurus dari setia hati itu ya, beliau rubah menjadi jurus ciptaan beliau sendiri, ciptaan Bapak Arjo Utomo sendiri ya. Itu sekitar tahun 1922 ya, 1922 ya. Itu 1922 itulah akhirnya setelah semua jurus itu tercipta, maka beliau mendirikan setia hati, persaudaraan setia hati ya, Pencak Sport Club. Pencak Sport Club ya, jadi istilahnya SHBSC ya, tapi karena ada kata-kata pencak, maka oleh Belanda itu dicurigai ya, sebagai orang-orang yang mengumpulkan kekuatan yang dikhawatirkan nanti bisa untuk melawan penjajah ya, itu. Akhirnya oleh beliau ya, nama Pencak Sport Club ini dirubah ya menjadi Pemuda Sport Club. Jadi singkatannya tetap sama, jadi PSC, Jadi namanya juga masih menggunakan setia hati, sehingga namanya menjadi setia hati PSC dengan singkatan setia hati Pemuda Sport Club. Nah, dalam catatan sejarah, Bapak Arsi Utomo ini karena juga melatih ini ya, 3 kali ditangkap Belanda. Sampai 3 kali? 3 kali ditangkap Belanda ya. Ya, ditangkap Belanda. Pertama di penjara Madiun itu, lalu beliau dilepaskan lagi. Ya, setelah itu beliau ditangkap lagi. Ya, lalu di penjara Madiun itu. Nah, karena di penjara Madiun mau mengadakan pemberontakan ya. Ya, para narapidana itu tahanan itu, akhirnya diketahui bahwa ini ketuanya Bapak Arsi Utomo. Oleh Pak Arsi Utomo akhirnya oleh Belanda ditangkap lagi, dipindah di penjara Cipinang, Jakarta. Di Pinang, Jakarta. Nah, ini Pak mau izin ya. Jadi selama 3 kali ditangkap itu ya, karena dicurigai pemberontakan itu atau? Iya, ya karena memang ternyata beberapa kegiatan Pak Arsi Utomo bersama anak buahnya ini memang merugikan penjajah pada saat itu. Ya, malah kadang penyerangan ya. Saya melempari sepur-sepur yang lewat itu ya, yang lewat di situ. Lalu dalam catatan sejarah kata para sepuh juga pernah menyerang markas Belanda itu yang di Busbo itu juga pernah diserang sampai disuruh seperti itu ya. Ya, seperti itu. Iya. Lalu setelah di Cipinang itu mau ada pemberontakan lagi, tahanan, maka diketahui yang mau menggerakkan ya Pak Arsi Utomo lagi. Oleh karena itu Pak Arsi Utomo dipindah di penjara Padang Panjang, Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat. Setelah Jakarta, Sumatera Barat. Iya. Ya. Jadi di Sumatera Barat itulah ternyata iya, di dalam satu tahanan itu berkumpul banyak pendekar. Banyak pendekar yang notabene sebagian besar ada pejuang. Oleh karena itu beliau sepulang dari
penjara Padang Panjang itu tidak, pencak silatnya tidak semakin jelek tapi semakin baik. Semakin bagus. Karena banyak belajar tukar kawruh dengan para tahanan-tahanan yang ada di Sumatera Barat sana, yang notabene sebagian besar pendekar. Ya. Tuh. Lalu apa yang dirubahkan jurusnya itu ya? Jadi bedanya ya jurusnya Esanya Pak Suro, Esa Winongo itu, dengan Esa PSC itu bedanya jauh ya, bedanya jauh. Jadi kalau jurusnya Esa itu jumlahnya 1 sampai 36 itu. Jumlahnya. 1 ya, jurus 1 hanya 1, jurus 2 hanya 1, jurus 3 hanya 1, jurus 4 hanya 1 sampai selesai. Dan kalau di Esa Winongo sana, jurusnya Pak Suro itu jurus nomor 29 tidak diajarkan. Iya, karena jurus itu dianggap membahayakan sehingga tidak diajarkan. Jadi kalau di sana sudah dapat jurus 28 dan meloncat ke jurus 29 tidak diajarkan seperti itu. Nah, lalu apa yang dirubah oleh Bapak Arjo Utomo? Maka jurus yang dari Winongo itu ya, beliau berubah menjadi versi jurus Esa PSC. Jadi diantara lain yaitu jurusnya dicarikan pasangan. Jadi jurus Esa PSC itu ada teori ada prakteknya. Jadi jurus 1 ada prakteknya jurus 1, jurus 2 ada prakteknya jurus 2, jurus 3 ada prakteknya jurus 3. Jadi berpasangan ya, gitu. Berpasangan. Sehingga bisa dilakukan berpasangan maju mundur seperti itu. Ya, dan kalau jurus Esa Winongo itu cenderung kuda-kudanya di belakang. Namun kalau jurus Esa PSC itu cenderung kuda-kudanya di depan. Maksudnya kuda di depan itu tentang tumpuan berat badan. Iya, tumpuan berat badan cenderung di depan gitu ya. Nah, tuh jadi sampai di situ ya Pak Arjo Utomo setelah sepulang dari Bendara Padang Panjang tetap melatih beberapa anak buahnya. Dalam catatan sejarah akhirnya SHPSC itu pada tahun 1948 ya, pada saat Kongres Pilangbangu ya, itu ada usul untuk diganti namanya ya, sehingga namanya berubah menjadi Setiahati Trate dengan dasar persaudaraan itu, sehingga namanya menjadi Persaudaraan Setiahati Trate itu ya. Jadi dan selanjutnya jurus SHPSC itu terus diajarkan. Nah, dan pada tahun 1956 ada salah satu murid Bapak Arjo Utomo ya, yang namanya Bapak Irsad, Pak Muhammad Irsad ya, itu merubah jurus ya, dari jurusnya Pak Arjo Utomo, jurus PSC dirubah menjadi jurus baru. Nah Bapak Irsad itu mempunyai murid antara lain Bapak Imam Kusupangat itu ya, Bapak Imam Kusupangat muridnya Bapak Irsad. Nah, akhirnya di SH Trate itu ada 2 jurus ya, berkembang ada 2 jurus ya. Jadi disebut sebagai jurus lama dan jurus baru. Jurus lama dan jurus baru. Oh, begitu. Ya. Namun itu waktu itu dikembangkan ketika mengembangkan PSHT itu Persaudaraan Setiahati Trate. Ya. Jadi selama pengembangan itu ada 2 macam jurus yang diajarkan. Ya betul, ada 2 macam jurus. Ya, ada 2 macam jurus diajarkan. Bisa belajar jurus lama dan bisa belajar jurus baru. Gitu. Ya, sehingga nanti ujungnya ya sama, disahkan ya bareng ya gitu, seperti itu ya. Itu terjadi di Surabaya, terjadi di Malang, terjadi di Madiun sendiri, terjadi di Solo, terjadi di Jogja dan lain-lain. Itu. Nah, pada tahun 2013 ya, jadi pada itu ketua umumnya SH Trate itu Bapak Tarmaji Budiarsono itu mengeluarkan surat nomor 44 tanggal 3 Juni
tahun 2013, yang intinya bahwa ajaran di Esa Trate itu hanya mengajarkan ajaran jurus perubahan tahun 1956, ya, terdiri dari 61 sampai 90, jurus 1 sampai 36 dan lain-lainnya, ya. Sementara di surat itu juga disebutkan, ya, bagi mereka yang masih mengajarkan ajaran Esa PSC, ya, dalam garis miring, ya, pelestari jurus lama atau PJL, itu diminta, ya, mendirikan organisasi sendiri, ya, dan mundur dari Esa Trate. Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu pada tahun 2013 itu, ya, kami pada generasi kedua dan ketiga, ya, jadi generasi pertamanya itu adalah murid-murid Pak Arjo Utomo langsung, ya, yang mempunyai murid beberapa orang juga, okay. Akhirnya yang masih mempertahankan ajaran jurus Esa PSC, ya, ajaran Esa PSC itu berkumpul, ya, berkumpul di Karanganyar, di Jaten Karanganyar sana, ya. Akhirnya kita menelurkan sebuah kesepakatan, ya, karena jurus Esa PSC sudah tidak boleh diajarkan di Esa Trate, maka kita harus mempunyai wadah baru, harus membuat wadah baru, ya. Maka mereka-mereka yang berkumpul tadi yang masih melestarikan ajaran jurus-jurus nama, maka bersepakat, ya, mendirikan organisasi baru yang dinamakan, ya, Persaudaraan Setiahati Pilang Bangun. Itu berdiri deklarasi tanggal 22 September tahun 2013. Itu. Jadi, nah, seperti itu. Jadi sejarah singkatnya seperti itu. Jadi masih ada beberapa murid generasi kedua pada saat itu, antara lain Bapak Darmo Sanyoto, itu sebagai istilahnya muridnya, ya, Bapak Jindro Darsono di Surabaya. Lalu ada Bapak Slamet Riyadi dan Bapak Joko Kuncoro, itu muridnya Bapak Hasan Suwarno, ya, ya, itu yang ada di Solo. Lalu Bapak Suwiknyo Dibyo Martono, itu muridnya Bapak Santoso, itu di generasi kedua itu, ya. Lalu saya sendiri itu saya muridnya Bapak Arsono, jadi putranya Bapak Arjo Utomo, Bapak Arsono itu. Jadi saya termasuk, ya, generasi kedua, ya, itu dua. Dan ada Bapak Haryono, itu muridnya Bapak Arjo Marjut. Arjo Marjut itu putra angkatnya Bapak Arjo Utomo. Dan ada lagi Bapak Agus Santoso dari Malang, itu muridnya Bapak Sumo Sudarjo. Sumo Sudarjo itu dari Porong dulu. Jadi generasi kedua. Pertama kita adalah generasi kedua. Itu sepakat akhirnya kita melestarikan ajaran Esa PSC dengan nama Persaudaraan Setiahati Pilang Bangun itu. Nah, itu ketika deklarasi, iya, apakah saat itu juga di Jaten tadi? Iya, Jaten Karanganyar. Saat itu juga langsung deklarasi atau setelah, iya, menunggu beberapa lama dulu setelahnya? Iya. Jadi setelah kita sepakat pada tanggal 22 September tahun 2013 itu di Jaten kita langsung deklarasi bahwa kita menyatakan telah berdiri organisasi Esa baru bernama Persaudaraan Setiahati Pilang Bangun. Nah, untuk ajaran di Esa Setiahati Pilang Bangun ini, iya, itu apa yang menjadi dasar ajaran yang diajarkan di perguruan ini? Iya. Jadi kalau ngomong dasar ajarannya, yang jelas kita meneruskan, jadi melestarikan ajaran Bapak Arjo Utomo, ya, baik itu gerakan fisiknya maupun gerakan-gerakan kerohaniannya. Ya, dengan dasar kita mempertajam hakikat setia hati itu sendiri. Ya, hakikat setia hati itu sangat dalam maknanya, sehingga kalau belajar setia hati itu harus dipahami dulu. Karena kalau setia hatinya tidak dipahami,
itu materi pencak silatnya ini bisa menjadi alat bagi yang bersangkutan itu untuk berbuat sewenang-wenang ya, karena bela diri itu kan identik dengan kekerasan, identik kekerasan. Maka kalau istilahnya keesaknya tidak mateng, ya tidak mateng, jadi istihatinya tidak mateng, itu pencak silat yang dimiliki ini justru akan menjadi alat bagi yang bersangkutan itu menjadi sarana kekerasan, ya, kekerasan untuk orang lain itu loh ya. Namun kalau esanya itu dipahami, ya dipahami, maka dia tidak akan mau menggunakan kekerasan itu, karena dasar dari setia hati itu bagaimana kita sebagai orang Isa itu bisa menyelami ya ke dasar hati itu sendiri, ke hati itu sendiri. Dan hati itu ada titik tengahnya, ya di tengahnya itu, di dalam itu kita sebut sebagai telengi hati. Ya. Disitulah tempat berkomunikasinya sebetulnya antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Maka istilahnya di Esa agar kita bisa ketemu dengan sang Rasa sejati atau sang guru sejati. Maka ketika sudah bisa ketemu sang guru sejati, maka orang Esa itu adanya ketentraman, kedamaian, dan kebaikan semua perilakunya, sehingga tidak akan mau menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar permasalahan hidupnya, seperti itu. Jadi dasar ajarannya yang memperdalam esanya itu sendiri, ya, di luar ajaran-ajaran fisik yang memang dulu diwariskan oleh Bapak Arjutomo berupa materi-materi pencak silat itu, ya, itu semua gitu. Nah, untuk ini Pak, falsafah atau semboyan atau mungkin kata-kata modern apa ya, menyebutnya yang sering kan biasanya kan setiap perguruan punya semboyan ya. Nah itu apa ya Pak yang ada di Setiahati Pilangbangu? Iya, jadi semboyannya Setiahati Pilangbangu itu, ya, itu dalam bahasa Jawa, yaitu. Jadi bunyinya begini: olah krido jiworogo, hanggayuh karahayun lan selamatan lahir batin. Yaitu semboyannya seperti itu, atau motonya seperti itu. Yaitu olah krido jiworogo, hanggayuh karahayun lan selamatan lahir batin. Jadi di Esa Pilangbangu ini masuk ini yang diolah itu jiwanya dulu. Olah krido jiwanya dulu. Jiwanya diolah dulu, dimatengkan sehingga paham tentang benar dan salah, paham tentang boleh dan tidak boleh, paham tentang unggah-ungguh, paham tentang setia hati, paham tentang ketenangan hidup, ya, paham tentang hubungan bebrayan hidup lah, bagaimana hidup dengan orang lain, bagaimana hidup dengan keluarga, bagaimana hubungan antar saudara atau kadang-kadang di Esa itu bagaimana. Setelah itu mateng, itu dibarengi dengan ajaran fisiknya, ya, berupa senam dan jurus itu, ya, dan itu akhirnya olah krido jiworogo hanggayuh karahayun. Untuk mencapai apa? Karahayun. Jadi di situ ada karahayun, itu ada rahayu. Di daerah rahayu itulah ada ketentraman dan ada kedamaian. Ya. Untuk apa? Untuk apa ketentraman dan kedamaian itu? Untuk mencapai keselamatan lahir batin. Jadi sebetulnya ajaran Esa itu puncaknya itu sederhana sekali, ya. Hanya mencari keselamatan lahir dan batin. Maka ketika kita jadi orang Esa itu ora selamat, ya, karena kita suka tawuran, kita suka menyakiti orang lain sehingga kita gak selamat, akhirnya sampai di penjara, sampai di cacat karena dipukul orang lain. Itu namanya dia tidak ketemu ilmu Esa, belum ketemu ilmu Esa. Iya. Jadi belum bisa menjadi Esa dia. Padahal puncak dari ilmu Esa itu hanya sederhana mencari selamat, ya, selamat lahir dan batin itulah. Jadi moto Desa Pilangbangu itu seperti itu bunyinya. Ya.
Itu. Ya. Nah, untuk materi apa saja yang diajarkan di SH Pulang Bangun ini? Iya. Mungkin bisa diceritakan, dijelaskan kepada Sobat Jawa Radio. Ya. Jadi kalau materinya di SH Pulang Bangun ini jadi mengajarkan materi fisik ya, berupa ada materi fisik dan ada materi batin gitu ya. Karena kita itu terdiri dari lahir dan batin, oleh karena itu lahirnya kita diberikan materi-materi fisik berupa senam, berupa jurus ya. Senamnya sampai 45, jurusnya sampai 36. Ya, lalu masih ada lagi permainan-permainan senjata gitu. Ya. Jadi kita ada permainan senjata itu gladi atau pisau, lalu ada toyak, ada kerambi, ada trisula dan ada pedang. Dan itu materi-materi fisiknya masih ada kripen, masih ada sambung, dan masih ada olah napas dan lain-lain. Kripen itu apa ya, Pak? Kripen itu kunci-kuncian. Oh, kunci-kuncian. Jadi kalau dipukul itu bagaimana ditangkap, bagaimana mengunci, itu adalah kripen-kripen yang diwariskan dulu oleh Bapak Arsikutomo pada murid-muridnya. Ya. Sementara ajaran batinnya itu ya kita namakan sebagai keesaan. Itu isinya ya tentang Oren Setia Hati itu sendiri, dan Setia Hati sendiri, dan tentang ajaran-ajaran budi luhur ya. Karena itu ajaran kita di kerohaniannya ini ya, ini terdiri dari sifat mendidik orang untuk memiliki sifat kaprawiran, kautaman, dan budi luhur, dan itu seperti itu. Jadi ada kaprawiran, ada kautaman, dan budi luhur. Maka kalau ketiga ajaran ini dipegang, insya Allah kadang-kadang Setia Hati Pulang Bangun ini akan menjadi istilahnya pendekar yang paripurna ya. Pendekar yang lahir dan batinnya itu sudah siap dan hanya akan mengajarkan dan akan berperilaku yang baik-baik saja, kan seperti itu. Iya. Itu. Nah, ini di sini saya lihat ada Iya. Iya. Logis, energi terkoneksi. Iya. Apakah ini juga diajarkan di perguruan? Iya, jadi di luar itu, di luar materi utama, ya, kita juga mengembangkan ya obat dan pengobatan tradisional. Ya. Jadi kalau obat tradisionalnya kita menggunakan herbal ya, herbal berbagai macam herbal ini dengan manfaatnya untuk apa, katakan kunir manfaatnya untuk apa, temulawak untuk apa, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari ajaran yang juga diberikan kepada kadang-kadang SH Pulang Bangun. Lalu di luar itu kita berikan ajaran masase, kita berikan ajaran hipnoterapi, kita berikan ajaran teknologi penyembuhan ya alternatif, misalnya dengan setrum, dengan listrik ya, dengan energi api, itu kita berikan semua. Sehingga yang kadang-kadang SH Pulang Bangun itu kecuali diharapkan kecuali pribadinya bagus sesuai ajaran Setia Hati, pencak silatnya bagus, mereka mempunyai kemampuan untuk bisa memberikan tata cara ya, pengobatan ya, karena pendekar zaman dulu itu memang ya, seperti itu ya, seperti itu. Jadi lengkap di SH Pulang Bangun ini seperti itu. Nah, ya. Untuk tingkatan-tingkatan yang ada di SH Pulang Bangun ini mungkin bisa dijelaskan. Ada berapa tingkatan yang harus ditempuh oleh anggota untuk bisa menjadi anggotanya? Iya. Jadi kalau di SH Pulang Bangun itu ada istilahnya calon kadang dan kadang. Jadi calon kadang itu mereka yang masih berlatih, ya itu namanya calon kadang. Tapi kalau sudah disahkan, sudah dikejar, itu sebutannya berubah menjadi kadang. Jadi kadang SH Pulang Bangun. Jadi calon kadang ini untuk tingkat 1 itu ada 4 tingkatan, yaitu menggunakan sabuk hitam, kita sebut sebagai tingkat pratama.
Ya, setelah itu nanti itu harus bisa menyelesaikan minimal sampai dengan jurus 8 dan senam sampai 15 ya. Itu tingkat pratama. Setelah itu dengan berbagai ikutannya ya. Itu ikutannya itu nanti ada sambungnya, ada bukaan, ada beberapa ajaran yang lain itu ya. Nanti itu kira-kira harus ditempuh sekitar 6 bulan ya. Itu 6 sampai 9 bulan itu nanti kita naikkan ke sabuk merah ya, kita sebut sebagai tingkat muda. Tingkat muda itu senamnya sampai 25, jurusnya sampai 17 ya. Dengan ikutannya sudah ada jurus keramik, sudah ada jurus pisau dan lain-lain di tingkat itu. Dan setelah itu paling enggak itu harus ditempuh 1 tahun lebih ya. Di situ nanti bisa kita naikkan lagi ke tingkat kuning atau tingkat madya. Nah, madya itu nanti jurusnya sampai 25 itu ya. Senamnya sampai 35 kalau tidak salah. Dengan sudah dapat jurus trisula dan jurus pedang dan jurus toya ya. Nanti kalau sudah itu kira-kira 1 tahun lebih kita naikkan lagi ke tingkat utama di sabuk putih. Itu sudah dapat olah napas, sudah dapat materi, semua harus tuntas ya. Harus tuntas itu. Nah itu harus baru dilakukan kecerahan. Jadi harus dilakukan kecerahan itu. Jadi sebetulnya tingkatan di Esa Belang Bangu itu yang tingkat hitam, ada tingkat merah, tingkat kuning, tingkat putih. Itu sebetulnya lambang nafsu manusia ya. Jadi kalau hitam itu adalah nafsu al-lama, kalau merah itu nafsu amarah ya, kalau kuning itu nafsu subya, kalau putih itu nafsu mutmainah, kan seperti itu. Itulah yang harus dikendalikan oleh kadang-kadang Esa Belang Bangu, calon kadang Esa Belang Bangu, sehingga kalau sudah bisa mengendalikan nafsu-nafsunya, diharapkan ya akan menjadi kadang Esa yang baik nanti. Harapannya seperti itu. Nah, untuk ilmu penyembuhan itu apakah juga diberikan di tingkat calon kadang atau setelah tingkatan tersebut? Jadi ilmu penyembuhan diberikan setelah mereka dikejar baru nanti diberikan beberapa teknik penyembuhan seperti itu. Jadi ada jenjang lagi. Ada jenjang lagi. Jadi setelah dikejar itu tidak dibiarkan, tapi masih kita istilahnya kita rangkul terus ya, kita tambahi secara periodik apa yang mereka butuhkan untuk itu ya, sambil terus berlatih apa yang kurang, apa yang kurang sempurna disempurnakan, lalu ada tambahan pengobatan itu kan seperti itu. Jadi Esa Belang Bangu ya. Berarti latihan lanjutannya itu tergantung dari kadang Esa Belang Bangu sendiri. Mereka ingin memfokuskan pembelajaran pelatihan di mana, atau mungkin sudah ditentukan dari pihak pengurus? Ya, sebenarnya kita sudah punya jadwal. Jadi jadwal ya, ada jadwal. Jadi siapa yang berminat untuk mendalami pengobatan, kita buat jadwal, katakan hari Selasa atau hari Kamis dan gitu. Mereka nanti akan datang kadang-kadang itu belajar bersama di sini gitu. Saling praktek gitu loh, saling menunjukkan kalau daun salam itu bentuknya seperti apa, kan seperti kita punya gambarnya kita ya. Kalau serai itu untuk apa saja, jahe untuk apa saja, itu kita punya datanya punya itu. Nah, ini tadi ketika masuk di depan kan ada lambang, seperti yang ini ya Pak? Ya, seperti ini ya. Saya melihat tampilannya itu sangat sederhana. Ya. Justru itu yang membaca penasaran. Ini apa sih makna dari lambang yang sederhana ini? Iya. Jadi lambang ini memang kita buat sederhana, ya, lambang Esa Belang Bangu ini, tapi mengenai makna yang sangat dalam. Mana yang sangat dalam ya, kita buat segi empat. Nah, segi empat itu ya melambangkan ya posisi
posisi itulah apa, barat, timur, arah mata angin. Ya, arah mata angin lah, arah mata angin. Segi 4 utamanya kan itu ya, arah mata angin. Itu hakikatnya apa? Hakikatnya supaya kadang Esa itu tahu persis di mana dia berposisi. Ya. Dia sedang di selatan, dia sedang ada di utara, atau di timur, atau di barat. Apa kira-kira kiranya? Jadi kalau kadang Esa Belambangu katakan jadi guru, posisinya jadilah guru yang baik. Ya. Seperti harapannya guru-guru itu seperti apa gitu loh ya. Kalau ingin jadi, kalau dia jadi ya, katakan militer, jadilah militer yang baik. Posisimu sedang ada di militer seperti itu. Jadi arah mata angin itu menunjukkan posisi di mana kita sedang berada, dan itu harus persis kita ada di situ. Jadi jangan sampai kita ini katakan jadi apa ya, bekerja di apa gitu ya. Ternyata di situ malah merugikan perusahaannya di situ ya. Ya, kita itu jadi guru, katakan itu ternyata kita tidak jadi guru yang baik ya, malah jadi pembicaraan orang lain kan, seperti itu. Tuh, jadi yang warna hitam ini melambang misteri alam semesta ya. Jadi alam semesta itu kita gambarkan hitam karena memang penuh misteri. Kadang-kadang yang kita anggap baik itu belum tentu baik, sementara yang kita anggap buruk itu belum tentu itu buruk ini ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menjustis seseorang apapun, nah sebelum kita itu jelas ini. Sehingga kalau kita itu tahu-tahu menjustis seseorang itu jelek, ternyata dia baik, ya itu kan menyakitkan semua pihak. Ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi misteri, makanya kita itu harus banyak menggunakan akal kita ya, agar tidak menyinggung semua orang gitu ya. Lalu ada hati itu kaitannya memang dengan ajaran setia hati yang tadi juga sudah saya singgung ya. Dan yang penting ini adalah jumlah sinarnya. Jumlah sinarnya. Jadi sinar di lambang Esa Belambangu itu pancarannya keluar dari telenging hati. Jadi titik hitam itu. Iya. Itu melambangkan sinar nur ilahi ya. Jadi kalau kita sudah bisa ketemu sang guru sejati, harapannya bisa memancarkan nur ilahi yang isinya adalah kasih sayang. Dan jumlahnya sinarnya adalah 14. Ini terdiri dari 7 yang di bawah, 7 yang di atas ya. Yang di 7 yang di bawah ini melambangkan melambangkan ibu langit bumi Sapitu ya, melambangkan bumi Sapitu, sedangkan yang di atas itu melambangkan langit Sapitu ya. Jadi bumi Sabtuju itu ada dalam diri manusia itu sendiri, yaitu terdiri dari ulu, kulit, otot, getih, daging, balung, sumsum ya. Itu merupakan warisan dari ibu ya, maka itu harus kita jaga ya. Jadi itu menjadi bagian fisik diri kita ini. Jadi ulu, kulit, otot, getih, balung, sumsum itu ya bentuk fisik kita ini, raga kita ini, itu harus kita jaga karena ini adalah warisan dari ibu. Kalau kotor ya kita mandikan, kalau haus kita kasih minum ya, harus dijaga kesuciannya ya, itu tidak boleh diminumi minuman keras, tidak boleh menggunakan sabu-sabu gitu loh. Kalau kita tidak bisa menjaga fisik kita yang baik ini, berarti kita tidak menjaga warisan dari ibu dan kita berdosa dengan ibu itu ya. Ibu berdosa. Sementara yang langit Sabtuju itu warisan dari bapak. Itu terdiri dari penglihatan ya, dari pangambu ini ya, hati penciuman, dari pendengaran, dari pengecap ya, berisi bisa merasakan asin, pahit, gurih dan lain-lain. Dari pengucap ya, pengucap ada kita bisa bicara dan lain-lain itu ya. Lalu ada pamikir, itu ada di otak. Lalu ada pangroso itu ada di hati ini ya. Itu
warisan dari Bapak. Oleh karena itu harus kita jaga itu kesuciannya, ya. Jangan sampai mata yang bisa kita untuk melihat, ya, untuk melihat jendela dunia itu kita nodai, ya, dengan melihat hal yang kurang etis, ya, yang tidak baik, sehingga menimbulkan perpecahan di mana-mana, ya, menimbulkan konflik di mana-mana. Ini gara-gara mata ini. Demikian juga pendengaran ini diharapkan bisa mendengarkan hal-hal yang baik-baik, ya, ilmu Tuhan yang baik-baik, nah, sehingga itu bisa mengembangkan diri kita menjadi manusia yang paripurna, kan seperti itu. Jangan sampai pendengaran ini digunakan untuk memfitnah sama memfitnah sini, ya, sehingga timbullah, ya, ketidaktentraman, ya. Maka dari situ kita gagal menjadi orang yang berbudi luhur, kan seperti itu. Jadi inti-intinya seperti itu. Sedangkan telenging hati tadi sudah saya singgung, ya, itu adalah tempat berkomunikasinya manusia dengan Tuhan, ya, di hati yang paling dalam itu, ya, tempat bersamanya sang guru sejati atau sang rasa sejati itu tadi. Jadi intinya itu. Sedangkan yang warna kuning di pinggirnya itu adalah warna kemuliaan. Jadi diharapkan kita itu kadang Esa Belambangun bisa hidup mulia, ya, mulia lahir dan batin, ya, dan seperti itu. Jadi ternyata di balik lambang yang sederhana ini ada makna yang sangat luas, sangat dalam. Iya, iya. Baik, Pak. Nah, saat ini perguruan Esa Belambangun ini sudah tersebar sejauh mana, di mana saja mungkin ada bisa dijelaskan tentang di mana saja cabang yang sudah ada, ini sudah buka. Jadi sampai saat ini kita sudah memiliki sekitar 30 cabang, ya. Kita memiliki 30 cabang di Indonesia ini, ya, antara lain ada, ya, di Madiun ini ada, kota, di kabupaten juga ada, lalu ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Batu, sedangkan Jawa Tengah ini banyak juga di sana, ya, ada di Sukoharjo, ada di Cilacap, ada di Wonosobo, ada di Boyolali, ada di Semarang, ada di Brebes, ada di Tegal, banyak di sana di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Barat intinya ada di Bekasi, ada di Bogor, ada di Jakarta, ada di Jakarta, ya, ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur ada di sana. Nah, terus di luar Jawa, ya, kita di Kalimantan Timur kita ada di Pasir, di Kalimantan Selatan kita ada di Tanah Bumbu dan di Tanah Laut, ya, dan di Sumatera Utara kita ada di Medan dan ada di mana itu, Deli Serdang, ada di Deli Serdang, ada di Langkat, ya, ada di Langkat, di Medan dan di Deli Serdang. Sementara ada komisariat di luar negeri itu ada di Belanda dan di Prancis. Jadi iya, jadi kalau di Madiun sekitarnya ada di Magetan ada, ya, juga ada di Sragen, ya, juga ada di sana, ya, di Jawa Tengah itu tadi juga hampir semua, dan di Banyuwangi ini juga mau buka, dan ada lagi yang persiapan cabang itu ada di Bali, ya, dan baru buka kemarin cabang resmi itu ada di Batam. Batam kita sudah ada cabangnya. Jadi kita sudah 30 cabang, ya, di seluruh. Sudah tersebar luas, ya, luas, ya, baru 6 tahun kita, 6 tahun lebih, ya, kita. Nah, respon masyarakat baik untuk mau menerima Esa Belambangunnya. Ya. Baik, nah hingga saat ini prestasi apa yang sudah diraih oleh perguruan sejati Belambangun? Iya. Jadi kita memang sedang menggodok, ya, menggodok calon-calon kadang Esa Belambangun ini untuk memiliki pencak yang baik, ya. Jadi kita buktikan di Matras, beberapa pertandingan, ya. Jadi setiap ada event pertandingan kita selalu ikut, ya. Yang ikut itu seperti tahun 2017 itu kita menjadi juara 2 YKTC di Jogja. Lalu tahun 2018
kita juara 3 di JKTC Jogja, lalu di 2019 di Malang kita juara 2 ya. Dan kecuali itu cabang-cabang itu juga menorehkan beberapa prestasi. Kemarin yang dilakukan oleh kadang-kadang SH Bilangbangu Cilacap itu juara umum Kabupaten Cilacap. Ya, juara umum Kabupaten Cilacap di sana ya. Jadi prestasinya baik. Baik yang di Bekasi dulu juga kemarin juga begitu ya. Ada beberapa calon kadang yang bisa meraih juara emas untuk beberapa kali pertandingan. Jadi prestasinya sudah baik lah ya SH Bilangbangu. Dan beberapa juga sudah masuk IPSI ya. Bisa masuk IPSI ya. Jawa Tengah hampir semua sudah masuk IPSI, Jawa Barat sudah masuk IPSI juga ya. Yang belum masuk IPSI hanya wilayah Jawa Timur saja ya. Iya, Jawa Timur ya. Nah, ini pertanyaan sedikit keluar dari perguruan SH Bilangbangu. Iya. Nah, menurut Bapak ini bisa Bapak jelaskan kepada Sobat Jawara atau siapapun yang melihat video ini nanti, apakah manfaat dari berlatih bela diri? Nah, dalam hal ini apa manfaat dari berlatih pencak silat menurut Pak Bambang? Iya, ya jadi pencak silat ini merupakan budaya asli bangsa Indonesia, ya, jadi budaya Indonesia. Jadi orang Indonesia ini, menurut saya cocoknya yang belajar pencak silat ini, ya. Jadi karena pencak silat ini di mana-mana hampir semua perguruan pencak silat itu selalu mengajarkan ajaran kerohanian dan ajaran fisik ya, fisik dan rohanian sama-sama dilatihkan sehingga menjadi lengkap ya. Jadi dengan pencak silat ini diharapkan anggota itu bisa memiliki alat bela diri yang tersembunyi ya, alat bela diri yang tersembunyi ya, sehingga kalau orang lain itu mau menyakiti orang yang tidak pernah belajar bela diri, itu mungkin perlu senjata. Tapi orang yang belajar bela diri, pencak silat itu kalau hanya untuk menyakiti orang saja, tidak perlu membawa senjata. Itu orang sudah bisa sakit itu loh ya, kan seperti itu. Oleh karena itu manfaat belajar pencak silat ini banyak menurut saya. Ya, antara lain bisa membela diri. Ya, nomor 2 bisa memiliki mental dan spiritual yang baik. Ya, sehingga diharapkan mereka yang belajar pencak silat ini betul-betul memiliki jiwa yang tangguh, ya, tanpa pantang menyerah dan tidak mudah putus asa dan selalu ingin mencapai suksesnya. Hidupnya seperti itu karena biasa ditempa oleh latihan-latihan yang keras, ya, sehingga menimbulkan semangat juang, ya, semangat juang yang luar biasa untuk mencapai cita-cita yang bagi yang bersangkutan itu, ya. Sehingga orang yang belajar bela diri dan memiliki bela diri dan tidak itu beda nanti menghadapi orang itu beda gitu ya. Yang belajar pencak silat itu biasanya lebih tatak menghadapi apapun, lebih tatak kan, gitu. Berani, ya, lebih berani, lebih tatak kan, seperti itu. Iya. Nah ini untuk siapapun ya, untuk Jawara atau siapapun yang ingin bergabung untuk berlatih di perguruan SH Bilangbangu ini. Apakah ada persyaratan khusus dan mungkin bagaimana caranya untuk bisa bergabung? Iya, ya jadi kita tidak ada persyaratan khusus ya. Yang penting orang itu sehat ya jasmani dan rohani ya. Itu bisa langsung datang saja di cabang-cabang SH Bilangbangu. Bisa ngomong ya sama pengurus di sana bahwa mau ikut latihan SH Bilangbangu. Nanti akan diberikan belangko persetujuan. Kalau masih anak-anak itu harus ada persetujuan dari kedua orang tua dan seperti itu. Ya, kedua orang tua itu harus menyetujui karena jangan sampai nanti ibunya tidak mengizinkan, bapaknya mengizinkan ya nanti jadinya anaknya kan bingung. Tapi kalau itu diizinkan kedua orang tuanya, insya Allah karena anaknya juga latihan juga tatak, yang melatih juga tatak gitu loh ya. Jadi datang saja di tempat-tempat latihan SH Bilangbangu dan tidak ada persyaratan khusus, yang penting siap dan siap lahir batin gitu ya. Jangan sampai yang saya batinnya tidak sehat latihan pencak silat nanti kan tidak ada manfaatnya dan itu seperti itu. Ya. Nah,
satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Saat ini kan negara kita sedang dilanda wabah virus Iya. yang sedang Iya. menyebar dengan begitu cepatnya. Iya. Mungkin ada pesan atau tips sehat yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Jawara atau Iya, siapa iya. yang menonton video ini, Iya. bagaimana sebaiknya kita mengambil sikap dalam Iya. menghadapi kondisi seperti saat ini. Iya. Ya, jadi memang ini memang meresahkan ya dengan adanya COVID-19 yang melanda Indonesia dan umumnya melanda dunia ya. Jadi kita mengambil langkah-langkah ya. Jadi karena penyebarannya ini bisa melalui kerumunan orang karena sentuhan dan lain-lain, dan untuk itu kan kita sudah mendapat banyak panduan dari pemerintah ya. Harus menjaga kebersihan, harus cuci tangan, bahkan di beberapa tempat itu harus disemprot dan lain-lain ya agar tidak tertular. Nah, kita mengambil kebijakan di SMA Blangbanggo ini untuk meliburkan latihan-latihan sampai dengan nanti keadaan kondusif. Pemerintah sudah mengendaki untuk dibuka lagi komunikasi dengan yang lainnya, sehingga nanti kita mengikuti anjuran pemerintah ini untuk membuka tempat latihan lagi untuk bisa berlatih lagi. Dan tip-tip yang kita ajarkan pada kadang-kadang SMA Blangbanggo ya biasa, sebetulnya kita harus menjaga kesehatan, menjaga gizi ya, dengan minum vitamin yang cukup ya, vitamin C, vitamin E, dan tidak lupa kita itu diberi ajaran olah napas nih. Olah napas. Nah, dengan olah napas ini insya Allah kalau kadang SMA Blangbanggo rutin melakukan olah napas itu akan lebih sehat badannya, daya tahan tubuhnya menjadi lebih baik, karena olah napas ini sebetulnya menghirup energi alam supaya ada dalam diri kita sendiri. Nah, energi alam itu sudah ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi kuat. Bahkan itu bisa kita gunakan misalnya untuk pemecahan benda keras dan seperti itu, sebetulnya hasil dari olah napas itu. Berarti itu memang ada energi yang masuk di dalam tubuh kita. Itu bisa kita olah untuk menjaga kekuatan tubuh ya, dan imunisasi imun ya, kekebalan ya dari itu. Oleh karena itu kita himbau ini, kalau biasanya kadang-kadang ini katakan 2 hari sekali olah napas, kalau bisa ya setiap hari harus olah napas agar fisik kita menjadi kuat, seperti itu ya, sehingga bisa lolos dari pengaruh COVID-19 ini, seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan hari ini. Terima kasih untuk sharing dan pelajaran yang telah diberikan hari ini. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Bambang Widunggal selaku Ketua Umum Perguruan S1 Blangbanggo, Setiahati Blangbanggo yang berpusat di Patihan, Kota Madiun. Nah, kami juga ucapkan terima kasih kepada Sobat Jawara karena telah selalu setia bersama kami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dan info terbaru serta terupdate, silakan tekan klik tanda subscribe dan like. Apabila dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain.